Hai Sobat Komik Kabi, bertemu lagi bersama dengan Mimin. Gimana nih kabar kalian? Mimin doakan, semoga selalu diberikan keberuntungan, kesehatan dan kebahagiaan. Bagi kalian yang baru berkunjung, Mimin harap bisa subscribe channel Mimin, agar channel Komik Kabi dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul Rise of a Dark Fantasy, chapter 3 dan 4. Bagi kalian yang baru menonton video ini, Mimin sarankan agar menonton chapter sebelumnya, agar alur cerita ini dapat sobat pahami dengan baik. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Cerita berlanjut di sebuah medan pertempuran, di mana terlihat pertumpahan darah sedang terjadi di depan istana Kekaisaran Agelan. Sekelompok prajurit terkena tebasan pedang dan tewas seketika. Terlihat mereka sedang berusaha mengepung seorang kesatria yang memakai baju jirah. Kesatria tersebut merupakan sang Blender Avenger. Namanya adalah Maep Laurel. Mukanya terlihat penuh ceceran darah dari prajurit. Maep Laurel aslinya merupakan seorang knek dari Agelan, tapi dia terbutakan oleh dendam dan berujung menjadi mid-boss chapter pertama game Aquelonia. Tidak ada yang tahu alasannya. Orang-orang bilang dia lari menuju istana kekaisaran untuk membunuh Raja Agelan. Meskipun Laurel telah terluka parah, tapi serangannya tersebut tetap mematikan. Dan sebagai mid-boss chapter pertama, level kesulitan yang dia hadapi itu hampir mustahil diselesaikan. Cerita berlanjut di kedai Pak Tua. Terlihat dua orang yang datang berkunjung ke tempat itu. "Selamat pagi Tuan," ucap seorang pria dengan senyuman. Kudengar ada seorang pria yang membasmi seluruh sarang kobold seorang diri. Mendengar itu, Pak Tua langsung tercengang. Tak sangka, kukira ini belum waktunya. "Apa itu dirimu Tuan?" ucap pria itu, bertanya ke Ian Hope. "Sial," ucap Ian Hope dalam hatinya. Tapi dia hanya diam. Ian hanya menunjuk ke arah dinding yang terdapat pajangan kepala kobold. Luar biasa. Bahkan para prajurit elit pasukan perbatasan saja takut untuk menantang mereka. Tapi kau mampu melakukannya, ucap pria itu sambil tersenyum lebar. "Sebelumnya aku meminta maaf karena telah menanyakan pertanyaan semacam itu secara tiba-tiba. Kami hanya ingin mengkonfirmasi bahwa kaulah pria yang kami cari. Dan aku ingin memperkenalkan kepadamu seorang pengikut Roh Solar dan Abstile of Tryon, sang penegak perbatasan selatan dan pedang berharga Agelan, Knek Maep Laurel." Dalam hati, Ian berkata, "Sial, ini jauh dari perkiraanku." Penampilannya sangat berbeda. Tampaknya dia belum terbutakan oleh dendam. Seketika pria itu juga memperkenalkan dirinya. "Aku Philip, yang melayani dirinya. Aku mewakilkan dia untuk menyapamu. Salam kenal, Tuan. Aku Ian Hope. Seperti yang kalian lihat, aku seorang mercenary. Jadi mengapa kalian kesini?" "Kami mau bertanya, apa kau melihat sesuatu yang aneh di sarang kobold?" ucap Philip. Ian terlihat mengerti apa yang Philip maksud. "Iya, contohnya suatu jejak sihir hitam atau semacamnya, sesuatu yang tidak suci." Ian pun berpikir bahwa hal ini tak terduga. Dia akan bertemu dengan Maep Laurel yang belum gugur, dan mereka kelihatannya mencari sang Dark Mage juga. Aku harus coba menguji mereka. Ian pun berkata, "Aku tidak begitu yakin. Meskipun aku seorang mercenary, aku tak membantu secara gratis. Kecuali jika ada kesepakatan. Aku ingin melakukan kesepakatan bersama Knek yang membuat keputusan." "Apa? Dasar kau angkuh," ucap Philip. Namun Knek Laurel terlihat menahan amarah Philip sambil mengatakan, "Ia tidak salah." Ian terlihat terkejut mendengar suara itu. Suara ini sepertinya. Tiba-tiba, Laurel melepaskan penutup kepalanya. "Maaf atas kelancangan Philip," ucapnya. Ternyata Laurel adalah seorang perempuan. "Maafkan aku. Aku cenderung berbicara sedikit di depan orang yang baru kutemui. Itu sebabnya Philip berbicara mewakiliku. Aku tak punya niat lain kepadamu." Ian Hope terkejut.
Ternyata dia benar-benar seorang wanita. Aku ingat, aku memang tak pernah mendengar suara Laurel dengan jelas. Satu-satunya yang kuingat adalah napas dan bisikan terakhir dia. Baiklah, mari kita lanjutkan. Kami akan membayar informasimu. Berikan kepadanya, ucap Laurel. Lalu, Philip meletakkan koin emas di atas meja. Ian pun berkata, bukankah koin emas kekaisaran memiliki nilai yang paling tinggi? Tentunya, kuharap itu membuatmu memahami betapa mendesaknya masalah ini, ucap Laurel. Ian berkata, ada seseorang yang sengaja membesarkan kobold itu. Kepala suku kobold telah mengkonsumsi mana kotor yang diatur oleh orang tersebut dan tumbuh lebih kuat. Aku menemukan bahwa kepala suku itu memiliki sebuah esensi beat yang mengandung mana kotor tertanam di dadanya, sambil meletakkan sesuatu di atas meja. Ian berkata, inilah bed black mage tersebut. Dia bilang, karena aku merebutnya, rencana dia jadi kacau. Jadi dia akan mencariku dan membunuhku apapun yang terjadi. Lalu, Laurel pun berkata, aku benar-benar merasa tidak enak terhadap ini. Apa yang Vernon katakan ternyata benar. Sebuah benih kegelapan benar-benar tumbuh di kerajaan. Kurasa, karena kami sudah mengkonfirmasi identitasnya, kurasa ini waktunya melacak dia. Sambil melemparkan sekantung koin emas, Laurel berkata, kantong ini berisi 10 koin emas kekaisaran. Aku ingin mengambil esensi itu. Ini lumayan juga, ucap Ian sambil menggenggam kantong emas itu. Ambillah esensi itu. Satu hal lagi, ucap Laurel. Kalau tidak keberatan, aku ingin kau mendampingiku ke istana sebagai satu-satunya saksi. Kemudian Ian terkejut. Terlihat subquest muncul. Sudah kuduga, sebuah subquest yang aku lewatkan. Dan hadiahnya adalah skill point. Aku tak akan melewatkan quest ini. Sambil tersenyum, Ian pun berkata, seperti yang kubilang, aku seorang mercenary. Jika kau ingin aku bergabung, kita harus membuat kesepakatan dahulu. Philip pun terlihat tak terima. Astaga, kau sudah menerima cukup banyak, tapi kau masih tetap saja membicarakan uang. Yang terpenting, jika kau merekrut diriku, aku akan membantumu untuk mencari dirinya juga, ucap Ian. Laurel pun berkata, apa maksudmu kau tahu tempat persembunyiannya? Tidak, tapi aku bisa menemukannya. Dengan begitulah aku mencari nafkah, dan tentunya dia membenciku. Jadi, harus ada biaya tambahan untuk aku bergabung mencari keberadaannya. Laurel pun berpikir sejenak, kemudian dia berkata, baiklah, aku ingin merekrutmu. Aku akan menjamin kesepakatan ini dengan namaku, ucap Laurel. Tak lama kemudian, terlihat bahwa mereka bertiga sedang berada di sebuah hutan. Dalam perjalanannya, Laurel berkata, apa kau yakin sang Black Mage berada di tempat yang kita tuju? Iya, tempat persembunyiannya kemungkinan besar adalah di hutan makam. Hutan makam juga disebut sebagai hutan yang hanya memiliki jalur masuk dan tidak ada jalur untuk keluar. Sebelumnya, Pak Tua sempat bertanya kepada Ian, apa kalian ingin menuju hutan makam? Apa yang kalian cari di tempat itu? Namun, Ian hanya mengatakan, terus saja jelaskan tentang hutan makam kepadaku. Pak Tua pun mengatakan, hutan makam adalah sebuah hutan yang dibangun oleh para Paire kuno di atas sebuah makam. Awalnya itu digunakan untuk mengubur para prajurit, tapi seiring berjalannya waktu, bahkan jasad para rakyat biasa ikut dikuburkan di daerah itu. Lama-kelamaan, kabut di hutan itu mulai memadat, dan orang-orang yang pergi ke sana tidak pernah kembali lagi. Dalam hati Ian berpikir, ini merupakan informasi yang sama dengan informasi yang ada di game. Kami harus segera menuju ke sana. Laurel kemudian berkata, hutan itu berada di tengah-tengah daerah kerajaan. Apa kau sungguh berpikir kalau sang Black Mage bakal ada di tempat seperti itu? Lalu Ian berkata, seperti yang kau tahu, dia selama ini menanamkan benih di tempat yang berbeda dan menunggu panennya. Tentunya, dia pasti berada di tempat yang biasanya orang kunjungi agar tidak terkena masalah. Apalagi itu berada di tengah-tengah kerajaan.
Apakah tidak jauh lebih baik seperti itu, bukan? Merencanakan sesuatu di tempat yang terduga, itu tentu begitu sempurna. Nanti aku akan memberitahukan lagi saat kita di perjalanan. Sebaiknya kita istirahat dulu di tempat ini sekarang. Baiklah, karena malam sudah larut, kita akan istirahat di sini, ucap Laurel. Kalau begitu, ayo kita masuk ke dalam hutan lebih jauh lagi. Di sana terdapat sungai di mana itu menjadi tempat turis bermalam, ucap Philips. Tidak, di tengah hutan itu ada serigala. Aku tak mau tidurku diganggu, ucap Ian. Philip pun kaget dan terlihat ketakutan. Aku tidak tahu. Baiklah, aku akan mencari kayu untuk menyalakan perapian. Philip pun berlalu pergi menunggang kudanya. Dasar orang bimbang. Dia tentunya mengumumkannya ke seluruh hutan, ucap Ian. Tiba-tiba, di sekitar mereka, terlihat serigala yang sedang mengintai. Ternyata, jumlahnya begitu banyak, dan di belakang kawanan serigala itu, berdiri sosok makhluk besar dengan tubuh serigala. Makhluk tersebut terlihat geram dan siap untuk menyerang mereka. Di tengah hutan itu, terlihat Ian, Laurel, dan Philip sedang istirahat duduk di samping perapian. Dalam keadaan itu, Ian berpikir, ini sangat aneh. Mana mungkin seorang Avenger bisa membajiri istana dengan darah hanya untuk membunuh sang raja dengan tangannya. Tentunya, dia punya alasan tersendiri melakukan itu, sama seperti penjahat pada umumnya. Saat Ian memegang sebuah kantong, tiba-tiba Philip berkata dengan riang, akhirnya, tas itu dibuka juga. Kantong itu memang berisi daging dan keju yang diberikan gadis di bak tua sebagai bekal dalam perjalanan mereka. Philip menduga, pastinya wanita itu mempunyai perasaan spesial kepada Ian. Ian pun berkata, jadi bagaimana? Bukankah kau ingin makan nasi? Apa kau berencana membaginya? Ucap Philip. Tentu saja, asal kau bisa diam, ucap Ian. Tiba-tiba, angin berhembus. Ian merasakan aroma dark mage tidak jauh dari sekitar mereka berada. Philip berkata, apa kau ingin membuliku? Dengan muka waspada, Ian berkata, diamlah, tutup mulutmu. Saat itu, Laurel juga ikut merasakan aura tersebut. Sepertinya, kita kedatangan tamu yang tak diundang. Benar saja, tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala dari dalam hutan. Mereka bertiga kaget mendengar suara tersebut. Serigala? Tapi kenapa suaranya sangat dekat? Ucap Philip. Benar saja, terlihat puluhan serigala muncul dari kegelapan hutan. Matanya menyala memancarkan aura kegelapan. Apa-apaan ini? Apa mereka semua serigala? Ucap Philip. Sembari bersiap menghadapi hal tersebut, Ian berkata, sialan. Sepertinya kali ini kita harus melewatkan makan malam. Terlihat sekelompok serigala itu melolong, seolah memberi isyarat bahwa mereka siap untuk menyerang. Dalam situasi ini Laurel berkata, dilihat dari ukuran mereka hanya serigala biasa. Apa menurutmu mereka ada hubungannya dengan Black Mage? Aku tidak yakin. Kita akan mengetahui setelah membunuh mereka semua, ucap Ian. Kau benar. Philip, mundur dan lindungi para kuda. Dan Ian, kamu bantu Philip untuk melindungi kudanya, ucap Laurel. Aku menolak. Kau saja yang lindungi kudanya, jawab Ian. Laurel terlihat kaget mendengar pernyataan Ian tersebut. Kau tidak bisa mengejar para serigala ini dengan baju seperti itu, ucap Ian. Tiba-tiba Philip terlihat panik. Tuanku, sepertinya serigalanya juga datang dari arah sini. Di situasi itu, terlihat bahwa Ian begitu bersemangat menghadapi para serigala itu. Dia berkata, jangan khawatir, ada hal yang hanya bisa dilakukan olehku. Kau tidak akan kehilangan apapun. Laurel pun hanya terdiam mendengar pernyataan Ian. Kemudian dia berbalik arah menghampiri Philip dan berucap, jangan sampai kamu mati, Ian. Dalam hati Ian berkata, dasar, seharusnya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Terlihat, sekelompok serigala itu bersiap menyerang Ian. Satu serigala mencoba menerkam Ian. Namun, Ian dengan gesit menghindarinya. Dia berkata,
semua serigala ini. Aku bisa membunuh mereka semua menggunakan sihir api. Tapi untungnya aku tidak bisa sembarangan memperlihatkan kemampuanku. Aku tidak tahu kapan mereka berdua akan menjadi musuhku. Itu berarti aku harus menggunakan cara lain agar tidak menarik perhatian mereka berdua. Kemudian Ian mengeluarkan skill Lopas Grace Spear Windsword Blade. Mungkin ini cara yang bagus. Skill ini mampu meningkatkan kecepatan gerakan saat menangkap angin. Dan saat Ian ingin, Ian bisa merubah angin itu menjadi pedang yang sangat tajam. Kemudian terlihat salah satu serigala ditebas di bagian leher oleh Ian. Leher serigala langsung terputus dan kepalanya langsung terpental. Secara tiba-tiba, seekor serigala muncul dari arah belakang dan menggigit badan Ian. Dia menahan badan Ian menggunakan rahang dan giginya yang tajam. Namun yang terjadi, tiba-tiba Ian mampu melepaskan gigitan serigala tersebut dengan mudahnya sambil berkata, "Kau terkejut, dasar sialan. Aku yakin rasanya seperti gigimu didorong ke arah dalam." Ian kemudian menebas leher serigala itu sampai putus dan terpental. Kemudian dia memperhatikan Laurel yang melawan serigala tersebut. Dengan sigap, Laurel juga menepas dua serigala sekaligus menggunakan pedangnya. Ian berkata, "Ternyata mereka lebih hebat dari yang kubayangkan." Philip pun bertarung dengan cukup baik. "Sial, ini terlalu lama," ucap Ian. "Ini buruk. Ternyata seperti ini cara dia berburu. Aku harus segera menemukan orang yang mengendalikan serigala ini." Kemudian Ian menggunakan skill visualnya, yakni Mana Detection, untuk menemukan tempat di mana pemimpin sekelompok serigala itu. Dengan kemampuannya tersebut, dia bisa menembus objek dengan sangat mudah. Akhirnya dia menemukan keberadaan sosok tersebut. "Jadi, dia di sana," ucap Ian. "Kesatria Laurel, lindungi kuda di sini. Aku akan pergi menghadapi pemimpin mereka." "Apa yang kau katakan? Cepat kembali," ucap Laurel. Tanpa menghiraukan perkataan tersebut, Ian langsung berlari dan melompat di atas gerombolan serigala itu. Ia terlihat seperti berlari di atas angin. Melihat hal itu, Laurel pun langsung terkejut. Apa baru saja dia lompat di udara? Apakah aku berhalusinasi? Namun tiba-tiba Philip berteriak, "Tuanku, aku akan mati. Tolong aku." Terlihat seekor serigala berusaha menyerang dan menggigit Philip. Philip berusaha menahan gigitan itu dengan perisainya. "Tenang, aku datang," ucap Laurel. Sementara itu, di balik pepohonan, terlihat pemimpin kelompok serigala tersebut sedang melompat tepat di belakang Laurel. Dia pun berusaha menghadang dan mencoba mengejar pemimpin serigala itu. Dan tiba-tiba Ian terhenti. Ternyata pemimpin serigala itu tiba-tiba berada tepat di belakangnya. Ian berkata, "Jadi kau masih punya insting hewan buas, mengejar mangsa yang lari." Ternyata pemimpin dari para serigala tersebut adalah werewolf yang bernama Andor. Dia menunjukkan ekspresi menyeramkan dan terlihat siap untuk memangsa lawannya. "Astaga, anjing jalanan ini punya banyak teman," ucap Ian sembari meremehkan werewolf tersebut. "Apa yang membuatmu terlalu lama? Aku sedang menunggu hal seperti ini." "Senang bertemu denganmu, anjing jalanan," ucap Ian sambil mencabut pedang dari sarungnya. Terlihat subquest kembali muncul, dan tugas berikutnya adalah membunuh werewolf yang terkutuk bernama Andor. "Mulai sekarang, kau akan menjadi mangsaku," ucap Ian. Cerita berlanjut ke chapter 5. Jangan lupa like dan komennya ya sobat. Terima kasih.